Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Ao no Haku atau Blue Box. Ya, meskipun aku telat buat bahas ini anime karena terlalu larut dengan kesedihan di Oshinoko, tapi ya sudahlah gitu kan, mari kita coba bahas mengenai spoiler untuk episode ke-9-nya. So, setelah kalah dalam pertandingan tingkat prefektur, Taiki masih belum bisa move on nih dengan janjinya kepada Chinatsu Senpai untuk sama-sama pergi ke kejuaraan nasional. Dimana setelah hari berlalu gitu kan, Taiki mulai sibuk dengan belajar untuk ujian paruh semesternya, dimana Taiki mencoba melupakan kesedihannya dengan cara ya belajar terus gitu. Dan hal itu juga dialami oleh Hina, meskipun Hina lolos kejuaraan nasional gitu kan, tetapi Hina tetap belajar dengan giat untuk tidak mendapatkan nilai merahnya. Namun setelah sampai di gedung latihan serbaguna, Taiki melihat tim basket Chinatsu sedang berlatih dengan kerasnya, membuat Taiki mencoba untuk tetap berlatih dengan giat. Ya, baik Hina maupun Kyo, mereka sama-sama tahu kalau Taiki saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Gagal menepati janjinya dengan Chinatsu Senpai pasti akan membuat canggung di dalam rumah itu sendiri. Namun ya, Kyo mencoba untuk meyakinkan Hina kalau Taiki pasti akan baik-baik saja ke depannya. Sedangkan untuk keadaan dari klub bulu tangkis sendiri, mereka akhirnya bisa berbahagia gitu kan, karena Haryu Senpai itu berhasil masuk ke dalam kejuaraan nasional. Dimana untuk memotivasi anggota klub yang lain, pelatih meminta semua anggota klub untuk menuliskan target mereka di tembok motivasi klub. Dimana Taiki menulis dapat memberikan smash kuat dan akurat. Dimana setelah semuanya berjalan kembali, Taiki pun menghadapi proses ujiannya yang berada pada musim panas. Dan saat berada di rumah, Taiki masih merasa canggung untuk berbicara dengan Chinatsu Senpai. Dimana hal itu disebabkan karena Taiki merasa kalau ia masih sangat lemah, bahkan untuk membuktikan omongannya sendiri di hadapan Chinatsu Senpai. Ya, kurangnya interaksi setelah kejuaraan prefektur berakhir membuat Chinatsu akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke kamarnya Taiki dan menyapanya. Dimana pada saat itu Chinatsu Senpai membawakan Taiki semangkok udon. Dimana pada saat itu juga memang keadaan Taiki mengalami demam. Bahkan saat demam, Taiki masih mengingat kekalahannya di turnamen prefektur sebelumnya dan berkata kalau ia sangat tidak keren. Namun perkataan itu dibalas sama Chinatsu Senpai dengan perkataan kalau Taiki itu sangat keren banget. Dimana hal itu membuat Taiki terkejut dan meminta Chinatsu Senpai untuk tidak berada di dekatnya karena akan tertular demamnya gitu. Namun Chinatsu Senpai itu berkata kalau orang sakit tidak boleh kemana-mana. Jadi kali ini aku yang akan merawat Taiki. Ya, di sini Chinatsu Senpai mencoba untuk membicarakan mengenai tujuannya dari si Taiki yang menulis keinginannya di tembok harapan klub. Dimana Chinatsu bertanya, kenapa Taiki tidak menulis kalau ia akan masuk ke dalam kejuaraan nasional, tapi malah meminta smash yang kuat dan akurat. Dimana Taiki berkata kalau ia mungkin masih terlalu angkuh untuk bisa bertanding dengan orang-orang hebat seperti Yusa. Dan ia ingin mencoba untuk lebih sadar diri dan memperbaiki kesalahannya. Dimana Chinatsu yang mendengarkan hal tersebut merasa kalau mereka itu mirip gitu. Chinatsu juga berpikir kalau masuk ke dalam kejuaraan nasional itu terlalu berlebihan. Dan Chinatsu menyarankan Taiki untuk membuat dirinya yang baru. Ya, Taiki yang belajar dari kegagalannya. Dimana di sini Taiki merasa cukup malu untuk mendengar hal tersebut. Apalagi ada insiden yang membuat Chinatsu Senpai itu terbaring di atas tubuhnya Taiki yang sedang demam. Dimana kejadian itu malah membuat Taiki merasa kembali canggung saat berada di dekat Chinatsu Senpai. So, keesokan harinya Taiki mulai sembuh dari demamnya. Dimana pada pagi hari Taiki mulai ikut membantu dalam proses bersih-bersih kolam renang di sekolah. Dimana Haryu Senpai menyapa Taiki. Ya, Haryu juga berkata kalau Taiki tidak perlu fokus dengan smashnya. Dimana Haryu berkata kalau tahun depan Yusa akan jadi lebih kuat juga. Dan Taiki harus menjadi lebih kuat dengan memiliki banyak kemampuan untuk bisa menang. Nah, di sini juga Haryu menanyakan mengenai perkembangan Taiki dan juga Chinatsu. Dimana Haryu berkata kalau Chinatsu itu mudah dekat dengan cowok dan juga cewek. Jadi kalau Taiki nggak cepat-cepat maka hubungan mereka akan stuck jalan di tempat aja. Dan Haryu pun juga berkata mungkin melakukan kontak fisik adalah hal yang perlu Taiki lakukan. So, setelah mendengar saran dari Haryu Senpai dan mengingat kembali kejadian di kamarnya, Taiki tanpa sadar mulai terjebak dengan Chinatsu Senpai di ruang peralatan. Dimana pada saat itu Taiki mencoba untuk memberanikan dirinya menyapa kembali si Chinatsu. Dimana Taiki berkata, terima kasih Chinatsu Senpai untuk kejadian yang kemarin. Maksud Taiki ini tuh adalah mengenai udon yang Chinatsu Senpai buat gitu. Namun dari sudut pandangnya Chinatsu, ia malah mengingat kembali kejadian dimana ia berada di atasnya Taiki. Dan tentu saja itu membuat muka Chinatsu Senpai menjadi memerah.
Oh ya, Chinatsu Senpai berkata kalau ia sudah selesai beres-beresnya dan segera akan pergi kembali lagi berlatih. Tapi tanpa sadar di sini Taiki memegang lengannya Chinatsu dengan harapan kalau Chinatsu Senpai bisa lebih lama bersamanya. Namun ya karena hal tersebut itu dilakukan Taiki tanpa disengaja, Taiki pun baru sadar dan mulai mencari-cari alasan seperti menanyakan di mana dia harus menaruh ember yang sedang dia pegang. Malu banget nih pasti si Taiki pada saat itu. Dan ya waktu latihan untuk Chinatsu Senpai pun akhirnya telah tiba, di mana saat berjalan menuju lapangan, Chinatsu Senpai melihat klub bola voli putri yang sedang menangis, di mana diketahui kalau salah satu dari anggota klub mereka akan pindah sekolah. Dan itu membuat anggota klub voli bersedih, di mana melihat hal tersebut Chinatsu Senpai kembali lagi memikirkan tujuannya ketika berada di kejuaraan nasional, di mana teman akrabnya Chinatsu Senpai juga berkata kalau dia bersyukur kerabat dekat keluarga Chinatsu mau menampung Chinatsu di rumah mereka. Di mana dengan begitu Chinatsu Senpai dan juga tim bola basket masih bisa bertanding di kejuaraan nasional. So, episode ke-9 kali ini tuh sendiri kemungkinan besar akan ditutup dengan Taiki yang menemani Chinatsu Senpai untuk membeli barang keperluan bahan makanan. Karena pada saat itu gitu kan keluarga Taiki ini mengadakan ya bakar-bakar lah gitu kan, makan-makan enak gitu kan menyambut masuknya si Chinatsu ini tuh ke dalam kejuaraan nasional. Dimana kesempatan kali ini tuh juga bakal membuat Taiki dan Chinatsu Senpai menjadi lebih dekat daripada yang sebelumnya. Jadi nggak sabar nih lihat Chinatsu Senpai makan es krim selanjutnya bareng si Taiki. So, episode ke-9 dari animenya Blue Box ini tuh sendiri bakalan kembali hadir nanti pada hari Kamis ya gitu kan, Kamis malam Jumat itu pada tanggal 21 November 2024. Yap, ini bakalan seru banget apalagi kita bakalan lihat nanti bagaimana Chinatsu Senpai bakalan mencoba untuk memakan es krimnya gitu kan. Jadi beli Chinatsu dan juga Taiki di minimarket. Apalagi nanti ada kejadian di mana mobil itu hampir yang namanya itu menyambar si Chinatsu, yang membuat Chinatsu Senpai itu tanpa sengaja dipeluk oleh si Taiki. Jadi bikin iri gitu kan. Tapi ya mungkin adaptasi untuk episode ke-9-nya nanti tuh bakalan berfokus kepada isi dari chapter ke-25, 26 dan 27-nya. Mengenai bagaimana Chinatsu Senpai nantinya bakal mencoba untuk membuatkan udon dan akhirnya mereka bisa ngobrol kembali ya setelah beberapa hari canggung karena Taiki ini tuh merasa minder dengan keberhasilannya si Chinatsu Senpai itu sendiri. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian? Apakah channel ini tuh cocok banget buat bahas romance sport seperti animenya dari Blue Box, atau kalian lebih suka aku ngebahas mengenai animenya dari Roshidere ataupun Oshinoku lagi? Coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini mengenai spoiler untuk episode ke-9 dari animenya Blue Box. Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.